dites dulu sampai mana pemahaman kamu tentang kecerdasan artifisial. Baru nanti setelah kita pelajari apakah kemampuan kamu, apakah pengetahuan kamu tentang kecerdasan artifisial itu meningkat atau tidak. Ya, tapi harus meningkat. Ini kan nanti kita tes awal dulu ya. Kan kita akan lakukan tes awal dulu. Mentes kemampuan kamu sejauh mana kamu paham tentang kecerdasan artifisial itu. Baru nanti kita ajarkan, baru nanti kita kasih soal evaluasi lagi. Namanya asesmen pembelajaran. Ayo, Rasid, yuk. Atau siapa saja mau boleh. Atau Kiki, ya Kiki. Ayo lah, nggak apa-apa. Jawab aja semua. Baru kita lihat nanti berapa nilai si Rehan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan atau AI? Ya, silakan dipilih. 1, 2, 3. Benar 3, salah 2. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, satu lagi. Lihat di bawah. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembelajaran tentang Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Baik, siapa yang mau menanggapi tentang video tadi? Ya. Apa yang mau kau tanggapi atau ada yang mau kau sampaikan atau ada yang mau kau tanyakan? Atau ada yang mau kau sampaikan boleh. Oh, berarti Pak ya begini ya Pak. Atau mau bertanya juga boleh. Ayo, siapa? Dari video tadi yang Bapak sampaikan harus ada tanggapannya.
pelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Di bagian ini kita akan mempelajari kecerdasan artifisial atau AI. Apa itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari serta manfaat dan tantangannya? Ayo kita pelajari bersama. Seperti yang udah katakan tadi, contoh yang ada kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu adalah handphone. Itu aja yang ada di rumah. Oke, nggak apa-apa, baik. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang dapat berpikir. Coba kita paham ya, teknologi yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Dia bisa belajar, Pak? Bisa. Bagaimana Pak dia belajar itu, Pak? Begini contohnya. Contoh, pernah Bapak lakukan dalam hal Google Map? Apa itu Google Map? Mencari lokasi. Pertama hari itu Bapak baru kali itu gunakan Google Map. Bapak cobalah. Misalnya hari itu Bapak lagi di Medan PPG, ya, Unimed. Bapak mau cari lokasi Unimednya. Bapak mau cari suatu lokasi di sana. Saya ketikkan di Google Map. Akhirnya apa? Google Map membawa Bapak ke jalan yang salah atau buntu. Berarti itu ada kelemahan? Ada. Nah, tetapi disitulah dia belajar. Besok-besoknya saya buka lagi Google Map, baru mulai dia bagus. Semakin lagi dibuka, semakin dibuka terus Google Map, dia akan memberikan jawaban yang lebih bagus lagi. Begitu juga dengan manusia, kita lagi belajar. Kalau kita sering-sering buka pelajarannya, ulangi lagi pelajarannya, terus lagi dibuka lagi, akan semakin pintar, betul nggak? Begitu juga dengan AI juga punya kelemahan. Ketika AI kita perintahkan buatkan saya, misalkan contoh ya, apa atau berapa jarak Indonesia ke Arab Saudi misalnya. Pertama kali kita pakai AI, dia bisa menggunakan jawaban yang salah. Dia bisa memberikan jawaban yang salah ke kita. Tapi besok-besok tanya lagi, baru dia benar. Disitulah dia belajar. Ya, kita ulangi ya. Teknologi yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. AI juga belajar. Bukan langsung cerdas dia, tapi semakin banyak data-data yang masuk ke dia akan semakin cerdas. Manusia pun begitu kan. Semakin banyak pelajaran-pelajaran yang masuk ke kita tahu baik di agama, masuk matematika, IPA, semua semakin banyak, kita akan semakin pintar, semakin banyak tahu. Dan dia akan menyimpan di memori dia. Begitu juga dengan kita kan menyimpan di memori otak, ya. Apalagi sekali lagi ya, AI itu adalah dia berupa teknologi yang dapat berpikir dan belajar seperti halnya manusia. Berpikir, belajar. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, AI dapat ditemukan di aplikasi ponsel. Betul ya? Apa saja di aplikasi ponsel yang dapat ditemukan AI? Apa saja? Google Map. Apa lagi? Apa? Sidik jari. Boleh. Apa lagi? Murah dulu apa murah? Yang kau temukan di ponsel itu. Tadi semua udah punya handphone tadi saya tanya kan? YouTube. Apa lagi? TikTok. Apa lagi? Cici. Nah, dia ada di aplikasi ponsel. Dan bahkan dalam game yang kita mainkan, bahkan di game juga ada AI. Betul kan? Apa permainan gamenya? Ayo coba yang sering main game ini ketahuan aja. Siapa? Ada Mobile Legends. Apa lagi? Free Fire. Apa lagi? Yang main bola. Main bola kan bukan asli manusia main bola.
PR matematika, misalnya kapan kita buat hari Sabtu, buat jadwal di sini hari Sabtu ada PR matematika. Nanti hari Sabtu dia akan mengumumkan ke kamu, ke kasih tahu ke kamu, oh ada PR hari itu. Dia mengingatkan jadwal. Mobil pintar bisa pakai sendiri mau berjalan lebih aman dan nyaman. Ada mobil pintar bisa dia pakai sendiri tanpa diparkirkan. Kita turun dari mobil, dah suruh dia pakai sendiri di sana. Nah, itu AI. Oke, kita masukin manfaatnya. Manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dari ini membantu pekerjaan manusia. Iya, memang utamanya itu adalah membantu pekerjaan manusia, menyediakan informasi yang lebih cepat. Baru detik ini terjadi di Palestina. Israel diserang oleh Palestina. Detik itu juga bisa kita ketahui di Indonesia. Nah, itu dia, ya, menyediakan informasi yang tepat. Langsung kamu terusun. Nah, itu yang ada di YouTube. Meningkatkan efisiensi tugas. Artinya di sini kita memudahkan, bukan hanya memudahkan, memperbaiki lebih baik lagi, bahkan lebih baik hasil AI daripada pekerjaan manusia. Contoh dalam menjawab soal. Ada soal 10. Ya, kita kerjakan dari apa? Kita kerjakan melalui seperti kita sendiri kerjakan, kita kerjakan. Nah, kita jawab soal 10. Dan kita bandingkan dengan kita suruh AI menjawabnya. Bukan lebih efisien. AI kita bisa salah, dia juga bisa salah. Tapi kalau dia sering dilakukan, sering dia membaca data itu, dia akan semakin cerdas, bahkan tidak ada lagi salahnya. Gitu. Kalau kita hari ini kita jawab, besok-besok kita jawab bisa salah. Kalau dia hari ini salah, besok-besok dia benar. Iya, begitu. Ada lagi kan? Tantangan nih, Pak. Tantangan yang dihadapi oleh kecerdasan artifisial. Jadi Bapak singgung ya, hati-hati. Bisa mengambil alih pekerjaan, betul kan? Contoh, ini contohnya. Apa contohnya? Coba tahu. Apa? Misalnya sopir. Sopir itu pekerjaan nggak? Pekerjaan manusia dan bisa diambil oleh AI. Kita kehilangan pekerjaan. Guru juga bisa suatu saat nanti. Nggak ada lagi guru di sini manusia. Yang ada siapa? Robot mengajarkannya ke kalian. Nah, gitu. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan coba. Bapak akan kasih kamu tugas untuk menjawab soal ini. Langsung ya, langsung aja ke depan. Salah satu dari siapa? Kita akan mencek mana di situ mesin cerdas dan mana yang non cerdas. Siapa? Petunjuknya adalah lihat, klik pada setiap benda untuk memilih apakah itu mesin cerdas atau mesin non cerdas. Dikliknya di mana Pak? Coba, bisa di atas. Di atas. Nah ini dia. Ini apa nih? Smartphone dengan asisten suara. Ini mesin cerdas atau tidak? Kalau cerdas, ini. Kalau tidak, ini. Gitu ya. Namanya udah otomatis. Masa dibilang mesin non cerdas? Itu salah. Oke, yuk. Udah. Ini juga udah termasuk AI. Kita kasih soal, Bapak kasih soal ke kamu itu menggunakan AI, bukan lagi pakai kertas dia kerjakan ini begitu. Bukan. Kita sudah menggunakan aplikasi AI, ya. Jadi dengan alat dia langsung bisa koreksi jawabannya. Otomatis dia koreksi benar atau salah itu. Tinggal hanya kita klik menu periksa jawaban, kita lihat hasilnya. Ya, baik. Untuk apa ini kalian itu bagi kelompoknya masing-masing. Bapak akan kami kasih tugas LKPD-nya. Ayo, silakan bagi kelompoknya. Ayo, ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Ini kelompok
lalu tempelkan pada tabel yang ada sesuai dengan jenisnya. Ya, silakan lanjutkan. Tempe. Mau nempel oke. Bukan. Jadi suruh kamu. Lu dari. Pelan-pelan. Non. Kon kan